Rahayu, Rahayu, Rayu Sagung Dumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mas Tonomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya, Cak Monyong, masih dalam Wedar Aksara Jawa, memberikan pengetahuan tentang Jawa yang sesungguhnya dalam penjelasan nilai-nilai filsafat Jawa. Hari ini saya kedatangan tamu Dalang Ompong. Biasanya dipanggil namanya siapa? Ya, nama pasaran Ki Ompong Sudarsono ganteng. Hah? Ki Ompong Sudarsono ganteng. Ki Ompong Sudarsono ganteng. Nama pasaran. Iya. Itu hanya di pasar, kalau di kampung? Nah, di kampung cuma ya Mas Ompong ganteng gitu aja. Mas Ompong ganteng. Pasaran. Masih pasaran, saya ngomong kampungan. Kampungan itu Ompong. Oh, no, Ompong. Oke. Pemirsa Cahaya Batin, saya akan diskusi kenapa Ki Ompong mengambil angle wayang sebagai penyampaian pesan-pesan pendidikan baik untuk anak-anak dan masyarakat. Kenapa? Karena melalui filsafatnya wayang dulu ya, boleh. Ya, karena melalui sebuah cerita tutur dengan satu peraga, di mana wayang itu sebuah seni pertunjukan yang sudah ada sejak dulu dan penyampaiannya mudah diterima baik, itu mulai tradisi. Apalagi di era kekinian ternyata menjawab sudah bahwa media wayang sangat efektif karena nilai-nilai adiluhung yang disampaikan melalui wayang bukan hanya ceritanya, tetapi tetap pesan-pesan moral, di mana melalui wayang nilai-nilai estetika sangat tinggi dan menjadi hal yang sangat marwah nilai dari masyarakat dahulu melalui luhurnya hingga sekarang masih ya realita dan realistis saja. Ada nggak penggabungan tema pesan dengan dielaborasi dari konsep yang pakem, jadi cerita tentang Babat, Haji Soko, Mahabharata, Semar, lalu dikombinasi dengan cerita sekarang ini, pernah nggak seperti itu? Atau malah seperti itu tidak digemari, atau seperti itu yang malah digemari? Justru yang seperti itu yang digemari. Ya. Misal ada contoh ketika pementasan di Wayang Sawah. Wayang Sawah. Wayang Sawah. Kita referensinya satu, kita membaca, literaturnya membaca. Tetap membaca. Dua, literasi yang ada di masyarakat bermacam pakem dan versinya itu kita satu jadikan ilmu yang sangat kuat untuk disampaikan. Seperti Wayang Sawah itu pesan daripada kalau di cerita tutur lewat wayang itu tentang Siksadono, tapi anak-anak itu harus dikenalkan bahwa komunikasi babakan tanaman itu sangat penting diketahui anak-anak, tetapi dengan cara konsep pertunjukan, tapi kolaboratifnya ya kita bahasa anak-anak ternyata lewat dongeng-dongeng seperti itu, tikus bisa ngobrol, ikan bisa ngobrol, tanah bisa bersuara. Ternyata segala sesuatu mempunyai rohnya masing-masing. Walaupun bahasa ini dinamik, tetapi seperti yang sudah saya praktekkan di mana-mana, tidak lepas dari akar yang istilahnya orang sepuh-sepuh mengatakan kepakemannya tetap nyambung. Diterima. Oke. Ada kesulitan nggak menyampaikan bahasa wayang dengan bahasa milenial dan Gen Z ini? Tidak. Contohnya seperti apa? Di mana? Ada peristiwa daerah mana? Peristiwa itu kita tidak pernah merasa kesulitan karena kita juga melibatkan masyarakat sekitar. Jadi semua bisa berperan sebagai menjadi dalang semua. Kita cenderung ke interaktif. Jadi prolognya namanya bumi gunjang ganjing langit kelapa katon itu. Nah, nanti penjelasannya gimana? Ada yang nyaut, ini loh masuk. Jadi nyambung, tetap nggak ada pernah kesulitan. Hambatannya nggak pernah, karena kita selingi juga cara penyampaian nggak saklek. Kita senengannya anak-anak apa, masyarakat sekitar ada yang seneng dolanan, ada yang seneng nari, ada yang seneng
bersastra, lewat membaca, lewat geguritan, lewat musik kita jadikan kita padukan itu. Tapi poinnya kita mengambil tematik apa, kita berkolaboratif dan tidak pernah melenceng dari tema itu. Pemirsa Cahaya Batin, saat ini saya akan sedikit menyampaikan gambar wayang. Jadi kenapa kok ada aksara wayang? Wayang ini dari aksara wa wujudihono tan kena kiniro. Wujudihono tan kena kiniro ini adalah kemampuan manusia itu sangat terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi wayang ini menggambarkan keterbatasan manusia tapi ketidakterbatasan Tuhan. Ketidakterbatasan Gusti itu ada simbol-simbol yang diwujudkan dalam wayang. Gambar itu sendiri mengatakan tentang itu tadi, go guru sejati sing murui. Jadi wujud dari ekspresi yang ditampilkan dalam wayang, menggerakkan wayang, mengekspresikan wayang, menyuarakan wayang, melantunkan sastra wayang, menuturi, menyampaikan pesan lewat wayang. Ini sebenarnya dari go itu tadi. Kalau di sana adalah dalang. Dalang ini sebenarnya dikembalikan kepada bisa menjadi dalan, bisa menjadi do iku dat dumatining tat tanpa kang winangenan, kembali kepada dat yang sempurna. Jadi segmen kita masih mengupas tentang keseriusan Ki Ompong Sudarsono tentang kenapa memilih wayang. Wayang ini adalah dari aksara Jawa yang diperah menjadi wujudihono tan kena kiniro, ya iku yakin marang samubarang tumindake Gusti. Jadi kita harus yakin apa yang diwujudkan dalam tampilan yang disampaikan oleh Ki Ompong Sudarsono adalah meyakinkan batin kita bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Karena itu ada wayang ngeracut busananing manungso, menghilangkan sifat-sifat kotornya hati manusia. Jadi wayang ini terakhir pasti ditutup, kalau wayangnya Ki Ompong saya kayaknya ditutup dengan mainan anak-anak, tapi kalau wayang pada umumnya ditutup dengan wayang golek. Golek ono dewe-dewe, opo sing ono neng jerone awakmu, atimu wis manjing marang Gusti, opo atimu manjing marang sakliyane Gusti. Saya tidak bisa menyimpulkan karena ini dalam keluasan, kalau kata yang disimpulkan hanya dalam frame agama agak ruwet. Ini satu segmen pertama, terima kasih. Nanti kita akan kembali ke segmen 2. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.